Oke, selamat malam Sobat Pinar semuanya. Selamat datang di acara live TikTok dari PT Berbinar Insight Indonesia yang kami sering sebut atau kami berikan title adalah Berarti. Berarti itu sebenarnya singkatan dari Berbinar Here's to You. Lama kita tidak berjumpa teman-teman semuanya karena beberapa waktu belakangan gitu kan ada beberapa hal yang mungkin harus saya kerjakan sebagai psikolognya di Berbinar Indonesia. Dan tentunya saya terima kasih banget buat kalian yang mau hadir buat di acara ini. Halo juga buat Mbak Intan. Selamat malam buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan 2 menit ya guys, karena kita selalu bikin acara live TikTok ini di Berbinar Here Studio atau berarti ini itu tepat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan sebenarnya buat kalian yang bisa bergabung, karena kalau live TikTok saya yakin kalian tuh bisa datang dari mana aja, nggak harus dari followersnya di akun TikTok berbinar.in. Bisa siapapun yang non followers. So saya akan jelaskan sebenarnya berarti itu apa gitu. Berarti itu atau Berbinar Here Studio atau live TikTok yang Berbinar ini adalah salah satu produk gratisnya Berbinar Insight Indonesia, sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi di mana kalian punya kesempatan banget buat bisa ngobrol langsung sama psikolognya Berbinar. Dan tentunya apa yang mau dibahas di sini ini sangat luas banget, bahasannya sangat beraneka ragam, karena kami di sini ingin ngasih kesempatan buat kalian bisa ngobrol gratis sama psikolog. Itu kata kuncinya ya guys. Jadi kalian mau tanya apa sangat diperbolehkan tanpa topik apapun yang harus kita jadikan fokus buat obrolan. Tapi kita bisa ngobrol dari apapun, mulai hulu sampai hilir, A sampai Z kita bahas bareng-bareng. So jangan lupa gitu kan, sebelum saya jauh buat ngobrolin tentang apa yang mau kalian tanyain, kalau mau tanya langsung tulis ya, kayak Mbak Anya itu ditulis di situ, kira-kira kalian mau nanyain apa gitu kan. Dan pertanyaan di Berbinar Here Studio ini atau live TikToknya Berbinar ini bisa dari apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingin tahu tentang psikologi, atau mungkin hal-hal di luar psikologi yang mungkin kalian jadi informasi yang ditanyakan lewat platform ini gitu ya. Dan bisa juga jadi teman kalian yang menanya ke kalian tapi kalian nggak bisa jawabnya, atau kalian kehabisan cara buat ngejawabin tentang solusi buat teman kalian yang curhat sama kalian. Di sini tuh buat ngobrol bareng, dimana kita bisa nginspirasi orang lain yang punya topik atau obrolan atau permasalahan yang serupa. Kita cariin solusi bareng-bareng dari sudut pandang berbeda. Jadi bukan buat ngejulit atau buat ngegosip atau ngobrolin orang lain kayak gitu ya. Dan sedikit tentang Berbinar Indonesia. Perusahaan kami ini adalah perusahaan di bidang edukasi dan edukasi dan layanan psikologi. Platform ini itu sudah bergerak sejak tahun 2020. Kami punya berbagai macam produk. Salah satunya adalah kami ngasih kalian layanan konseling atau konsultasi sama psikolog, dan juga ada layanan tes psikologi juga. Dan selain itu juga ada kelas gitu ya. Kelas itu maksudnya kalian bisa ningkatin soft skill kalian dalam berbagai hal yang terrangkum dalam yang namanya Berbinar Plus. Berbinar Plus itu bisa berbagai macam yang bisa kalian pelajari, mulai dari belajar bagaimana menjadi seorang graphic designer, human resource, kemudian ada yang topik tentang job seeker buat kalian cari kerja, atau topik-topik tentang product management. Dan yang terbaru ini baru banget, baru beberapa minggu di Berbinar itu adalah social media specialist. Dan tentunya gimana caranya pakainya, price listnya, kemudian apa aja itu semua bisa kalian cek di websitenya Berbinar di berbinar.in, atau di sosmednya TikTok ini bisa di berbinar.in juga, atau di Instagram Berbinar, karena kami punya teman-teman staff di adminnya TikTok maupun di Instagram ini sangat bakal helpful buat kalian kayak gitu. Oke, salam kenal buat kalian semua yang barusan bergabung. Ada Mbak Intan, ada Mas Angga, Mas Jamal, Mbak Anya, kemudian ada Mbak Risa, dan ada Mbak Mas Jaki. Yang kemudian kita coba jawab dulu ya pertanyaan dari Mbak Anya. Nah ini pertanyaannya menarik ya. Mau nanya nih, gimana ya pandangan Mas terhadap cinta beda agama gitu kan. Pertanyaannya sangat relate ya dalam kondisi sekarang, karena bisa jadi kita itu punya hubungan, punya perasaan, punya ketertarikan secara emosional itu dengan orang-orang yang mungkin kebetulan nggak satu religi sama kita gitu, satu agama sama kita gitu kan. Atau mungkin kita ketemu orang yang mungkin itu beda secara latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, yang itu mungkin membuat kita kadang harus
berhadapan dengan berbagai hal yang tuh struggle-nya hubungan kita sama seseorang itu gitu. Dan dari sudut pandang psikologi sebenarnya kalau kita ngomong tentang cinta beda agama itu sebenarnya kita bisa lihatnya dari beberapa hal gitu. Yang pertama, cinta itu kan kita tidak selalu wujudkan dalam hal-hal yang bersifat yang kompleksitasnya melebihi pertemanan. Itu kan cinta sebagai seorang teman pun juga bisa gitu kan. Tinggal kita bagaimana mewujudkan bentuk cinta itu dalam beberapa hal gitu. Tapi kalau kita lihat secara psikologi sebenarnya ada kemungkinan setiap orang akan bertemu dengan orang yang menarik buat dirinya itu dengan cara yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, dan itu tentu membuat kita jadi nggak bisa mensituasikan gitu kan, kalau kita mau memilih untuk tertarik sama siapa. Jadi bertemu dengan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu agama, sosial maupun ekonomi yang berbeda, itu bukan merupakan sesuatu yang akibat kita itu sebenarnya mensituasikannya seperti itu, tapi kadang-kadang memang muncul begitu saja karena memang kita punya ketertarikan atau hal-hal yang terdapat pada orang yang ada di lawan bicara kita atau lawan relasi kita itu kebetulan menarik buat diri kita gitu kan. Dan tentunya sesuatu yang menarik itu tidak selalu relate ya dengan apa yang itu dinamakan dengan agama atau sosial atau ekonomi. Tapi kadang kita sebagai makhluk sosial, sebagai individu yang punya perasaan dan pikiran yang berbeda-beda, pasti kita akan melihat sesuatu yang membuat kita tertarik aja, dan itu bisa jadi tidak relate langsung dengan agamanya, tapi bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia itu memperlakukan kita, berkomunikasi, kelembutannya, keramah tamahannya, bagaimana cara dia begitu helpful ketika kita minta tolong gitu kan. Atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita butuh teman untuk bercerita, dia itu selalu ada. Atau mungkin sebaliknya ketika dia itu lagi ada masalah, kita mampu memberikan solusi yang ternyata itu dipakai sama dia, dan keterpakaian solusi yang kita sampaikan itu membuat kita jadi kok dipakai gitu kan, kok bisa, kok berarti dia itu percaya sama saya. Akhirnya muncul sebuah kepercayaan gitu. Artinya bahwa relasi cinta, teman atau apapun itu yang muncul dari setiap individu itu tidak selalu tentang latar agama atau budaya atau sosial atau ekonominya, tapi bisa jadi memang tentang sikap, perilaku, afeksinya gitu kan, dan berbagai hal yang bisa jadi membuat kita jadi tertarik untuk itu. Dan kalau kita mau tanya apakah itu boleh atau tidak boleh secara keilmuan psikologi, kita nggak bisa saya sendiri nggak bisa memberitahukan boleh atau tidak bolehnya. Yang pasti adalah yang harus kita lihat adalah selama hubungan itu memberi manfaat secara positif dalam kita berhubungan sosial, maka nggak ada salahnya buat kita membangun relasi dengan siapapun gitu. Sehingga tolak ukurnya bukan sebenarnya adalah agama, budaya, sosial atau ekonomi ya, kondisi status kaya atau miskinnya, dia berasal dari orang terkenal atau tidak terkenal, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya seberapa jauh kebermanfaatan kita punya teman seperti mereka yang berbeda agama, berbeda sosial, berbeda ekonomi dengan kita, itu dapat kita rasakan gitu kan. Atau sebaliknya, kebermanfaatan yang kita berikan kepada dia benar-benar dia rasakan. Jadi intinya adalah sebuah relasi itu melibatkan dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak itu pasti akan memperoleh manfaatnya masing-masing, simbiosis mutualisme. Jadi ketika ada salah satu pihak tidak merasakan manfaatnya, maka kita bisa state itu bahwa hubungan itu merupakan hubungan yang toxic, atau yang sering kita bilang toxic relationship. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Jadi menurut saya sangat wajar sekali ketika orang itu merasakan kenyamanan, ada sesuatu yang dia membuat dia merasa memperoleh manfaat, itu akhirnya dia merasa tertarik, kemudian sering bertemu, akhirnya intens hubungannya sampai muncul perasaan cinta di dalamnya gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Anya jawaban atau pertanyaan saya pertanyaan sudah terjawab ya mudah-mudahan. Dan oke, kita coba bahas yang lain gitu kan. Ya Mas Jamal pakai nanya pengalaman kah ya, yang sudah, kalau kita bertanya seperti itu bisa jadi entah Mbak Anya atau di luar temannya itu mungkin yang juga ada punya pengalaman seperti itu gitu kan. Nah, buat kalian yang punya situasi seperti itu gitu ya, yang beda agama atau beda status sosial, status ekonomi,
Jangan lupa untuk melihat setiap perspektifnya dengan baik, bahwa sebuah hubungan itu yang bisa kita lihat secara objektif itu adalah kebermanfaatannya. Kita memperoleh manfaat tidak dari orang itu, dan apakah orang itu memperoleh manfaat juga dari kita. Dan yang penting jangan lupa saling percaya dan saling memahami gitu. Dan dari situ outputnya dari rasa percaya, rasa saling memahami, dan rasa bermanfaat satu sama lain itu memperoleh impactnya, magnitude-nya itu adalah ke lingkungan sekitar. Jadi jangan lupa ketika kita punya hubungan yang baik dengan seseorang, maka harusnya hubungan yang kita buat itu juga akan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika ada orang yang tidak nyaman, sedih, tersakiti, maka kita harus mengevaluasi hubungan itu. Atau bisa jadi kita ngajak ngobrol orang-orang di sekitar kita yang mungkin punya perasaan kurang nyaman atau tidak suka atau tersakiti dengan hubungan kita miliki. Karena apapun yang harus kita buat gitu ya di dalam kegiatan sosial kita di masyarakat itu, baik itu hubungan biasa, pertemanan maupun percintaan, itu harusnya membawa manfaat nggak cuma buat diri kita dan pasangan kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Karena tetap konsepnya adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan gitu ya. Jadi setinggi apapun temboknya, seperti kata Mbak Flavili gitu kan, seberat apapun bebannya, sederas apapun ombaknya, kalau memang kedua pihak itu memang saling bisa memberikan kekuatan, saling memberikan manfaat, dan bisa menunjukkan kepada lingkungan sekitarnya seberapa bermanfaatnya hubungan mereka buat dirinya dan buat orang lain, maka nggak ada salahnya buat diperjuangkan gitu. Kita 2 tahun luar biasa gitu kan. Ya berapapun lama hubungannya, yang penting itu tadi ya, harus selalu dievaluasi seberapa jauh, dan arahnya adalah jangan cuma berpikir saat ini tapi juga tentang masa depan gitu kan. Karena hubungan itu akan seperti sebuah investasi gitu ya. Kalau kita memperoleh manfaatnya saat ini aja, besok sudah tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu kita teruskan gitu kan. Karena investasi itu bersifat jangka panjang gitu. Kalau memang kita mau mempunyai hubungan yang baik dengan siapapun, nggak harus dengan pacar atau pasangan, dengan orang-orang di sekitar kita yang barusan kenal maupun yang sudah lama kenal, harus selalu kita evaluasi apakah kita memperoleh manfaat atau tidak, apakah pihak sana juga memperoleh manfaat dari kita atau tidak. Jika tidak ada manfaat dari kedua belah pihak, maka akan lebih baik kita lakukan hubungan yang lebih bermanfaat di luar lainnya. Itu aku nggak ngajarin buat putus ya, tapi sebenarnya kita harus evaluasi itu, karena waktu itu adalah hal yang sangat berharga gitu kan. Hidup di dunia itu nggak lama, itu cuma sebentar, dan kalau bisa every single seconds itu adalah waktu yang bermanfaat gitu. Oke. Ya memang itu ya, kan aku bilang juga ya, sebagai orang yang punya problem, mau curhat, ada masalah, mungkin lebih baik jangan lupa untuk memastikan ya, kalau kita tuh mau bercerita dengan orang lain, apakah orang yang kita ajak cerita itu yang pertama adalah menjaga kerahasiaannya kita gitu kan. Kedua, dia punya perspektif yang objektif gitu kan. Jangan lupa juga pastikan bahwa kamu tuh memperoleh kenyamanan dari proses itu, dan orang yang bersangkutan juga tidak pernah menyatakan ketidaknyamanannya. Artinya situasi curhat, konsultasi, konseling dan segala macam itu memang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jadi harus memang sangat asertif ya. Kalau memang tidak nyaman maka sampaikan. Kalau memang tidak cukup memberikan manfaat, maka juga perlu dievaluasi gitu kan. Jadi kalau hubungan curhat dan segala macam itu tidak memberikan manfaat, maka kalau memang dianggap adu nasib atau segala macam, maka jangan diteruskan gitu. Karena setiap waktu itu adalah hal yang penting. Setiap waktu, setiap detik itu adalah momen-momen yang berharga buat kita, karena detik berikutnya itu akibat dari detik sebelumnya, menit berikutnya akibat menit sebelumnya, jam berikutnya akibat jam sebelumnya, dan begitu seterusnya, tahun, hari, dan seterusnya. Karena pasti nanti akan imbasnya itu terasa di masa-masa yang akan datang, apa yang kita lakukan sekarang gitu. Ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Intan PKP, yang tadi nyapa kita paling pertama nih. Salam kenal buat Mbak Intan PKP ya.
Masa aku mau nanya nih, kalau aku dengerin teman yang curhat kenapa energi juga cepat habis ya. Nah, ini yang sebenarnya juga muncul ya dalam diri seorang psikolog atau konselor yang sudah berpengalaman gitu. Karena mendengarkan, sekedar mendengarkan aja, itu sebenarnya secara nggak sadar kita itu mencurahkan energi lebih untuk kita tuh bisa memastikan orang lain itu bisa nyaman dengan kita. Jadi kan bayangkan kita harus fokus gitu kan, kita harus fokus mendengarkan seperti ketika kalian kuliah, ketika di kelas, ketika mendengarkan dosen berceramah saat kuliahnya, atau mungkin juga saat kalian itu dengerin drama Korea, nonton gitu kan, atau mungkin juga kalian saat kalian di bioskop nonton sesuatu, apapun yang kita lakukan yang sifatnya mendengarkan, bereaksi atas suatu informasi yang masuk ke dalam diri kita, itu pasti kita akan cenderung untuk meletakkan fokus itu lebih jauh gitu ya. Konsentrasi itu memerlukan energi gitu kan. Dan energi psikologis yang kita butuhkan itu memang diambil dari potensi fisik yang kita miliki gitu kan. Dan fisik yang kita miliki tentu kalau kita mau tarik lagi ke belakang, maka ada hubungannya dengan seberapa besar kita itu punya kekuatan fisik yang kita miliki, termasuk ya kalau sebelum ngapa-ngapain, sebelum dengerin teman kita cerita ya kalau bisa makan dulu gitu ya. Kalau bisa ya pastiin kalian perutnya kenyang gitu kan, dan kalian dalam kondisi yang fit ya secara psikologis, lagi happy, lagi kondisinya tidak lagi sedih, lagi nggak banyak pikiran. Karena pasti kalau mendengarkan orang lain, menyempatkan waktu untuk orang lain, kita bisa jadi tempat curhatnya gitu kan, atau menjadi tempat untuk konsul seseorang gitu kan, maka kita memang perlu energi lebih. Karena pasti untuk itu perlu fokus ya, perlu fokus, karena kita kan nggak pengen mengecewakan orang lain. Walaupun kita nonton di bioskop atau di drama Korea lewat Netflix pun, kita pasti kan yakin bahwa kita nggak mau kelewatan setiap detik penting informasi yang masuk ke telinga kita. Begitu juga saat kita mendengarkan teman kita yang lagi curhat, supaya dia nggak kecewa, supaya ketika dia ngomong kita masih nyambung gitu kan, maka kita pasti akan dengerin, konsentrasi, fokus. Nah, fokus dan konsentrasi itu perlu banget yang namanya energi. Dan energi itu nggak bisa tiba-tiba datang, tapi kita harus siapkan terlebih dahulu. Artinya kita perlu makan, perlu minum gitu kan, perlu dalam kondisi yang sehat secara fisik dan psikis, sehingga kita juga bisa memastikan setiap momen, detik-detik di mana teman kita curhat itu benar-benar kita bisa dengerin secara optimal gitu. Mudah-mudahan dijawab ya buat Mbak Intan PKP. Pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Neasworth. Nah, sebenarnya nggak 5 tahun pernikahan itu banyak ujiannya. Wah, ini agak berat ya. Jadi ya sebenarnya kembali bahwa menikah itu harusnya dipersiapkan sejak sebelum menikah. Artinya premarital konsensus atau premarital komitmen itu juga penting, sehingga planning yang dibentuk sebelum menikah itu sudah bisa cukup matang. Jadi ketika kita menjalani pernikahan, maka planning itu tetap bisa jalan, dan kalaupun harus keluar dari jalur pun, jalurnya itu kita sudah siapkan plan B-nya kayak gitu. Jadi mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang pasti harus ready gitu ya, physically dan mentally gitu ya, dan tentunya secara ekonomi juga. Itu karena penting ya, karena kita nggak bisa memungkiri hidup pernikahan itu bukan cuma masalah siap fisik dan psikis, tapi juga masalah kondisi ekonomi gitu kan. Karena finansial itu pasti juga bagian dari kita membiayai sebuah pernikahan gitu. Nggak usah dinafikan gitu, bahwa sebenarnya memang 5 tahun pertama atau berapa tahun pun gitu ya, kalau memang sejak 1 tahun pertama pun kalau kita nggak siap secara psikis, nggak siap secara kesepakatan komitmennya, maka akan banyak sekali ujian yang datang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bilang 5 tahun awal apakah banyak ujiannya, sebenarnya setiap tahun pun bakal banyak ujiannya gitu. Yang penting adalah tadi, masing-masing pihak yang menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu memang sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Jadi masa-masa premaritalnya, masa-masa saat pacaran, masa-masa membangun, mempersiapkan diri sebelum menikah, itu memang obrolannya bukan cuma obrolan-obrolan yang cuma yuk kita nonton, yuk kita nonton konser, nonton bioskop, jalan-jalan kencan segala macam. Sebenarnya harusnya justru dipersiapkan sejak awal adalah bagaimana kesiapan masing-masing pasangan tuh untuk bisa dihadapkan pada situasi yang tertekan, situasi-situasi yang banyak pressure,
segala hal itu perlu kita diskusikan gitu, bagaimana nantinya ketika tahun pertama, ketika misalkan yang bersangkutan ceweknya itu misalkan hamil, kemudian apa yang harus dilakukan oleh suami, apakah sudah siap secara ekonomi, kemudian ketika nanti ketika nanti melahirkan anak, apakah suami juga punya peran untuk bisa membesarkan anak. Lalu ketika nanti ada pertengkaran saat pulang kantor, maka seperti apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak, itu harus diimajinasikan sejak sekarang gitu, karena itu melatih gitu kan. Oh, jadi nanti kurang lebih seperti itu gitu. Apapun yang terjadi, nah kalau misalkan tidak terjadi seperti planning, maka apa yang harus dilakukan, nah itu juga harus dibahas gitu kan. Misalkan nih ada sesuatu yang nggak bisa diselesaikan bareng-bareng, maka harus ngapain, nah, itu juga harus kesepakatan bersama. Kadang orang itu bilangnya cuma sampai plan A doang gitu kan, tapi ketika sampai di hari pernikahan atau di saat pernikahan, ternyata ketika hari H mereka tidak bisa menjalankan plan A tersebut, lalu mereka bingung harus seperti apa. Akhirnya muncullah titik buntu, jenuh dan segala macam, yang artinya bahwa lingkungan sekitar juga punya peran penting untuk membangun sebuah pernikahan yang baik. Artinya keluarga masing-masing itu juga punya kekuatan untuk bisa mensupport pernikahan.